Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Kang Hafid di channel belajar UTBK SBMPTN dari nol, kata Kang Hafid. Oke, setelah di video sebelumnya aku bahas tentang materi persamaan kuadrat buat kalian yang mau belajar untuk UTBK dari nol. Di video ini aku akan bahas beberapa soal latihan supaya lebih membuat kalian paham tentang materi persamaan kuadrat. Oke, langsung aja simak sambat. Oke, coba kita bahas soal yang pertama nih. Oke, mulai ya. Suatu persamaan kuadrat mempunyai akar X1 dan X2. Jika sekian-sekian sama dengan 32, maka nilai P yang dicari nilai P ya. Oke. Ingat, materi yang pertama aku kemarin bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali ya. Kita tulis coba ya. X1 plus X2 sama dengan min B per A. Berarti min 4. P-nya jangan sampai ketinggalan ya. A-nya 1. Berarti sama dengan min 4P. Gitu ya. Kemudian rumus hasil kali. X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. C-nya berarti 4 per 1. Berarti sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kita punya modal ini. Sementara yang harus kita selesaikan adalah yang ini. Jadi fokus ke itu ya. Oke, ini bisa kita jabarkan menjadi X1 dikalikan X2, X2 gitu ya. Ditambah X1, X1, X2 sama dengan 32 gitu ya. Nah, sorry nggak muat. Nah, dari sini itu bisa kita keluarkan. Itu bisa kita keluarkan X1 kali X2 nya gitu ya. Jadinya kan X1 kali X2 kita keluarkan. Yang ini sisanya tinggal X2 gitu ya. Nah, plus ini ya plus ya. Nah, X1 X2 berarti sisanya tinggal X1 gitu ya, sama dengan 32. Nah, dari sini itu kita sudah kelihatan modal ini bisa kita pakai untuk mengerjakan ini gitu ya. X1 kali X2 kita bisa pakai ini ya, berarti sama dengan 4 gitu ya. X2 plus X1 itu kan sama aja dengan ini ya, berarti sama dengan min 4P. Min 4P sama dengan 32. Nah, gampang, 4 kali 4 negatif 16, negatif 4 maksudnya tadi ya. P sama dengan 32. Jadi P sama dengan 32 bagi negatif 16, berarti negatif 2. Jawabannya yang D. Nah, gitu ya, gampang ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Ini tipenya agak beda dari yang tadi. Salah satu akar persamaan kuadrat sekian itu 2 kali akar yang lain. Nah, berarti kalau misal aku kasih lambang akar-akarnya itu alfa dan beta gitu ya, berarti ini tuh bisa diterjemahkan alfa itu sama dengan 2 kali beta. Atau misal kalau mau ditukar beta sama dengan 2 alfa gitu juga boleh, terserah ya. Tapi aku mau tulisnya kayak gini aja. Oke? Kemudian kita juga biasa punya modal ya. Rumus jumlah alfa plus beta sama dengan min B per A, berarti min 3, berarti 3 per A-nya M gitu ya. Nah, kemudian alfa kali beta sama dengan C per A, C-nya 1 per A-nya M. Oh ya, kalau kalian yang masih bingung rumus-rumus ini, aku udah bahas di materi sebelumnya, jadi cek video yang sebelumnya, yang materi persamaan kuadrat Kang Hafid. Oke. Nah, lanjut. Nah, dari sini itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan soalnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini alfa sama dengan 2 beta, berarti ini bisa kita masukkan ke sini gitu ya. Jadinya alfa kita ganti 2 beta ya, jadinya kan ini menjadi 2 beta ditambah beta sama dengan 3 per M, berarti 2 tambah 1 kan 3 beta sama dengan 3 per M. 3 nya bisa kita coret sehingga beta sama dengan 1 per M gitu ya. Beta sama dengan 1 per M, coba kita tulis ya, 1 per M. 1 per M ini juga sama 1 per M gitu ya, sama-sama 1 per M. Berarti bisa kita tulis alfa dikali beta sama dengan beta. Ini sama dengan ini gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu dong, kalau ini kita coret berarti alfanya sama dengan 1.
Kalau alfa sudah diketahui sama dengan 1, berarti beta juga bisa kita cari gitu ya. Dari sini. Nah, alfa sama dengan 2 beta. Alfanya sama dengan 1. Berarti betanya sama dengan 1/2 gitu ya. Ya kan? Jadi betanya setengah, alfanya 1, betanya setengah. Dan ditanyakan nilai M. Nah, maka bisa kita cari dari sini nih. Nah, alfa dikali beta sama dengan 1/M. Alfanya 1, betanya setengah dengan 1/M. Nah, berarti udah kelihatan dong M-nya berapa? Ya, M-nya sama dengan 2 gitu ya. Hingga jawabannya yang E. Selesai. Oke, lanjut. Sekarang soal yang selanjutnya tipenya beda juga. Ini yang aku bahas di akhir-akhir, yang berkebalikan dan berlawanan gitu ya. Di sini suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar berkebalikan. Nah, maka kalau udah nemu soal kayak gini, langsung auto A sama dengan C gitu ya. Yang belum paham, cek video materi persamaan kuadrat kakak sebelumnya. Oke. A sama dengan C. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. C-nya berapa? C-nya ini ya, P kuadrat min 3. Berarti P kuadrat, min 3-nya aku pindah ke kiri, jadinya 4. Nah, berarti P sama dengan akar dari 4 dong, ya enggak? Nah, berarti akar dari 4 itu plus minus 2. Gitu ya. Jawabannya yang D. Nah, selesai. Cepet banget kan ya? Nah, alhamdulillah, selesai. Oke, lanjut sekarang soal yang nomor 4. Ini agak sedikit lebih susah ya. Akar-akar persamaan kuadrat sekian adalah P dan Q. Jika P min Q sama dengan 6, maka P kali Q itu berapa? Ya, oke. Akarnya itu P sama Q, berarti P plus Q itu sama dengan min B per A. Min 2P per 2. 2-nya bisa kita coret, sisanya min P. Gitu ya. Kemudian P kali Q berarti sama dengan C per A. C-nya itu min Q kuadrat. Minnya jangan sampai ketinggalan ya. Per 2. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini diketahui P min Q itu sama dengan 6. Berarti bisa aku tulis P-nya itu sama dengan 6 plus Q. Atau aku jadikan gini aja, Q sama dengan P min 6. Kenapa aku jadikan Q sama dengan P min 6? Karena Q-nya ini P tak masukin ke sini, sehingga Q di sini bisa aku ganti dengan ini. Jadinya variabelnya P semua, jadi bisa kita cari P-nya berapa gitu ya, paham ya? Oke, kita kerjakan yang ini nih. Oke, P plus Q-nya aku ganti P min 6. Nah, sama dengan min P. Nah, kan udah P semua, jadi bisa kita cari ya. P-nya kita jumlahin, P tambah P 2P, min P aku pindah ke sana jadinya positif, jadinya 3P. Min 6-nya aku pindahin ke sana jadinya positif sama dengan 6. Berarti P-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. P-nya ketemu 2, berarti Q-nya bisa kita cari dari rumus ini ya. Q sama dengan P min 6. Berarti P-nya 2 min 6, Q-nya sama dengan min 4. Nah, Q-nya ketemu min 4 gitu ya. Sementara yang ditanyakan di soal itu P kali Q. P kali Q itu sama dengan ini. Dimana rumusnya adalah ini gitu ya. Q-nya kan kita udah tahu, berarti bisa langsung kita kerjakan dong ya. Min Q-nya berapa? Q-nya min 4 kuadrat per 2. Nah, sama dengan min 4 kuadrat kan jadinya 16, negatif di depan per 2. 16 bagi 2 8, negatif 8 gitu ya. Jawabannya yang C. Selesai. Alhamdulillah. Oke, lanjut soal yang selanjutnya ya. Di sini ada soal yang kemarin materi itu poin yang kedua tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Di sini disebutkan persamaan kuadrat ini akar-akarnya tidak real. Nah, ingat ya, poin yang ketiga itu ada yang real berbeda, real kembar, kemudian tidak real atau imajiner gitu ya. Kalau akar tidak real berarti diskriminannya kurang dari 0. Diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, oke, langsung aja kita masukkan B-nya berapa? B-nya P plus 2. P plus 2 kuadrat min 4, A-nya setengah, C-nya P plus 7 per 2.
P plus 7 per 2. Aku kasih kurung ya. Kenapa aku kasih kurung? Karena ini harus diselesaikan dulu baru kita kurangkan gitu ya. Nah, 4 bagi 2 sisanya 2 gitu ya. Berarti P plus 2 dikuadratkan dulu. P kuadrat plus 4P plus 4. Nah, min 2P plus 7. Nah, paham ya? Paham dong? Kurang dari 0. Lupa. Kurang dari 0 berarti sisanya P kuadrat. Aduh, P kuadrat. 4P kurangi 2P berarti sisa 2P ya, plus 2P. 4 min 7 min 3 kurang dari 0. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Nah, bisa kan ya? Bisa dong. P plus 3 kali P min 1 kurang dari 0. Berarti P-nya itu min 3 atau 1 gitu ya. Kita buat garis bilangannya min 3 bulat, nggak hitam ya, karena kurang dari tok, bukan kurang dari sama dengan, kemudian 1. Nah, kemudian kita cek area sini ya. Nah, area situ kan 0 ya, di antara min 3 sama 1 itu ada 0. Kita masukin ke sini P-nya, kita masukin P sama dengan 0, berarti 0 kemudian 0 min 3, berarti min 3 ya, min 3 kan min. Nah, berarti di sini tuh min gitu ya. Kalau di sini min, di sini plus, di sini plus. Sementara di ini tuh yang diminta tuh yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang negatif. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Berarti min 3 kurang dari P kurang dari 1 gitu ya. Jadi jawabannya yang nggak ada jawabannya karena aku salah ketik soal. Harusnya ya maksudnya yang inilah ya, X nya aku ganti P gitu ya, gitu, sorry. Nah, itu tadi beberapa contoh soal buat latihan kalian lebih memahami tentang materi persamaan kuadrat untuk belajar UTBK dari nol. Oke. Nah, untuk kalian mungkin beberapa ada yang belum begitu paham tentang cara memfaktorkan, nanti akan aku buatkan videonya. Kalau sudah ada, cek di sini. Nah, gitu ya. Sekian, tunggu di bab-bab selanjutnya belajar UTBK dari nol tanpa les, tanpa bimbel bersama Kang Afif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.